generasi yang terdiri dari para ulama yang paham terhadap hukum halal haram dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya kita menginginkan generasi penerus kita ini adalah generasi yang islami, generasi yang mempunyai pondasi agama yang cukup kuat. Itulah pengertian daripada generasi Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Halo pemirsa YouTuber, kembali lagi pada acara kami yaitu diskusi online yang difasilitasi oleh DKM At-Tanwir yang beralamat di Komplek Gria Winaya, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami akan memberikan tema mencetak generasi Rabbani. Alhamdulillah juga bersama kami telah hadir Kepala Sekolah DTA At-Tanwir, Ibu Elis Komasi MMPD. Beliau juga sebagai kepala sekolah di salah satu instansi pemerintah Kota Bandung. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai nih pada kajian kali ini, untuk lebih semangatnya kita yel dulu ya Bu Ustazah. DKM At-Tanwir, ikhlas, cerdas, tuntas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema hari ini sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, apa mencetak generasi Rabbani. Sebenarnya apa pengertian Rabbani itu Ibu Ustazah? Ya, terima kasih Bu Lina atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak Rabbani itu berasal dari Rob yang artinya Maha Pencipta. Diberi imbuhan alif dan nun maka menjadi Rabbani yang artinya orang yang memiliki sifat yang diharapkan Allah. Secara jamak Rabbaniyun ya, yang artinya adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya. Nah, hadirin, pada kesempatan kali ini menurut Imam Abu Ubaid, kalau dikajikan dengan generasi Rabbani, berarti pengertiannya adalah generasi yang terdiri dari para ulama yang paham terhadap hukum halal haram dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya kita menginginkan generasi penerus kita ini adalah generasi yang islami, generasi yang mempunyai pondasi agama yang cukup kuat. Itulah pengertian daripada generasi Rabbani. Lalu selanjutnya nih Bu Ustazah, mencetak generasi Rabbani itu tugas siapa? Sebenarnya ya adalah tugas semua manusia, karena kita menginginkan generasi penerus kita ini adalah generasi yang baik, generasi yang bisa melanjutkan kehidupan manusia. Karena itu menjadi tugas seluruh manusia, atau intinya secara lebih mendetilnya atau lebih spesifiknya adalah dibagi 3 menjadi tugas keluarga, tugas lingkungan, dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, bagaimana cara mendidik dan atau mencetak generasi Rabbani tersebut? Nah, sebelum kepada bagaimana metode ataupun caranya, tadi tugas untuk mencetak generasi Rabbani ini adalah tugas yang paling pertama adalah tugas daripada keluarga. Nah, sehingga sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sana Allah memerintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di situ Allah memberikan penekanan bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri dulu, lalu keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Maksudnya kita harus memberikan bekal untuk diri dan keluarga kita supaya terhindar dari api neraka, berarti harus banyak beribadah dan bertawakal kepada Allah. Nah, sehingga karena tadi tugasnya adalah untuk tugas keluarga,
apalagi ada hadis yang mengatakan al ummu madrasatul ula. Nah, maka keluarga adalah pusat pertama untuk mengajarkan pondasi agama yang kuat adalah di keluarga dulu. Sehingga keluarga yang paling utama, maka ada 5 metode atau 5 cara bagaimana keluarga menanamkan sikap supaya putra-putri kita menjadi generasi yang rabani. Yang pertama, ajari mereka dengan ketauhidan kepada Allah. Karena keimanan adalah merupakan fondasi yang kuat untuk putra-putri kita supaya tidak tergoda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ajari mereka untuk senantiasa melaksanakan sholat. Karena sholat adalah tiangnya agama, sehingga sejak kecil keluarga terutama ibu adalah yang harus paling utama menanamkan sholat. Bagaimana caranya? Bisa dengan mengajak sholat bersama di rumah, ataupun menjelaskan apa fungsinya sholat, melihatkan bagaimana cara praktek sholat. Nah, yang ketiga, memberikan sedikit ancaman agar anak tidak berani melakukan maksiat, atau dengan menanamkan akhlak kepada anak. Contohnya, ya, supaya diberikan ancaman, maksudnya ketika ada anak yang berani melawan pada orang tuanya, nah jangan dibiarkan, tapi sejak kecil, sejak dari rumah orang tua harus sudah bisa menekan, sudah memberikan penjelasan bahwa itu tidak boleh, sehingga akan tertanam akhlak yang baik kepada anak sejak dari rumah. Nah, yang kelimanya itu, yang keempat. Oh, yang keempat tadi yang ketiga tanamkan akhlak ya. Memberikan ancaman supaya tidak bermaksiat. Nah, yang keempatnya menanamkan akhlak yang baik. Nah, yang kelimanya, ketika di rumah mempunyai putra-putri yang berbeda jenis kelamin, maka sejak usia 10 tahun harus dipisahkan tempat tidurnya. Mulai dari rumah biasakan terpisah antara putra dan putri itu untuk menanamkan kebaikan kepada anak kita. Ya, betul. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah perbanyak doa untuk kebaikan keluarga. Nah, seperti apa perbanyak doa kebaikan? Di antaranya ada dalam Al-Quran surat Ibrahim, yang mungkin ibu juga sudah biasa, kita setelah selesai sholat pasti sudah suka membacakan doa seperti ini. Robbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nah, itu adalah salah satu doa yang senantiasa, yang selalu ibu atau orang tua panjatkan, yang berharap kepada Allah agar keluarganya menjadi keluarga yang selalu taat kepada Allah. Atau doa yang lain yaitu ada di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Saya yakin Ibu Lina juga ini sudah biasa, hanya kita kadang suka lupa itu doa di surat apa. Di surat apa, betul sekali itu. Nah, itu ada di surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu adalah salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah agar keluarga kita terhindar, agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Tadi kalau kita artikan Rabbana hablana min azwajina, ya Allah ampunilah, ya Allah jadi anugerahkanlah kepada keluarga kami keturunan yang baik, waj'alna lil muttaqina imama, ya, sehingga menjadikan orang-orang yang bertakwa atau menjadikan imam terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah doa. Sebetulnya masih banyak doa-doa yang lain yang selalu kita panjatkan kepada Allah agar keluarga kita menjadi keluarga yang rabani, artinya keluarga yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah dengan cara-cara yang 5 tadi, kita berharap kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang kuat pondasi agamanya. Itu mungkin pada yang dasarnya pondasi agama itu merupakan akar, kalau seperti pohon ya. Betul. Kalau akarnya kuat, insya Allah meskipun kita kan tidak usah harus mengikuti terus kemana anak kita pergi. Betul. Ya, kita titipkan kepada Allah. Kalau misalnya anaknya imannya, kita sudah tanamkan iman yang kuat dalam diri mereka, insya Allah meskipun di lingkungan pergaulannya bagaimana, pasti dia mengingatlah. Otomatis kalau misalnya dia sudah waktunya sholat,
kita ingatkan. Dia sudah sadar sendiri sudah terkadang sadar kalau sendiri. sudah tertanam sejak kecil. Makanya ketika anak sudah berusia 10 tahun dan ketika anak sudah mulai melalaikan sholat, maka boleh orang tua untuk merajamnya, memberikan peringatan. Itu sebagai pembiasaan. Kalau sejak kecil anak sudah terbiasa dengan melaksanakan perintah Allah, insya Allah sudah besar dia tidak akan selalu diperintah lagi, sudah Allah bisa karena biasa dan sudah menjadi panggilan hati, menjadi karakter bagi anak. Ya, Masya Allah, terima kasih pada. Yang satu lagi nih yang terakhir Bu Ustazah, bagaimana peran pemerintah dalam mencetak generasi rabani? Ya, tadi kan karena ketika tugas membentuk generasi rabani ini adalah tiga, keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kalau lingkungan tentu saja ketika anak sudah fondasinya kuat, insya Allah dia akan kuat terhadap lingkungan. Tapi lingkungan pun bisa mempengaruhi terhadap kekuatan anak, bisa mencetak generasi. Nah, tapi bagaimana peran pemerintah nih terhadap cita-cita kita untuk mencetak generasi rabani? Tentu saja dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal itu menjadikan salah satu atensi dari pemerintah. Contohnya ketika di masyarakat sekitar juga yang non formal, adanya madrasah diniyah, adanya TPQ Al-Qur'an, atau adanya sekarang ada RA Rodatul Atfal gitu. Nah, termasuk di sekolah negeri yang disediakan pemerintah ada MTS, terkadang SD umum juga, itu adalah merupakan lembaga yang tujuannya adalah ingin mencetak generasi kita menjadi generasi yang fondasi agamanya kuat. Karena kita bercita-cita insya Allah apabila kita merencanakan generasi dari sekarang dengan fondasi yang agamis, fondasi yang agamanya bagus, yang taat kepada Allah, insya Allah 10 atau 15 tahun yang akan datang Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang islami, pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah, sehingga insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Demikian pemirsa yang pada kali ini bisa mengikuti kami mencetak generasi rabani tersebut. Subhanallah, mungkin tidak hanya yang tadi Ibu Ustazah sebutkan, bukan tugas kita saja, bukan tugas keluarga dari diri, mulai dari diri, lingkungan, pemerintah pun ikut andil di dalamnya. Termasuk di Atanwir. Termasuk di Atanwir ini, alhamdulillah Ibu juga ini sebagai kepala sekolahnya di DTA Atanwir ini, kepala madrasah ya, dan juga untuk mencetak generasi rabani ini, saya kira memang tadi mulai dari istilahnya utlubi ilma minal mahdi ilallah. Betul. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang kubur. Dan pemerintah juga di sini memberikan fasilitas mulai dari kita misalnya hamil, mulai dari sebelum aja, misalnya sebelum kita kan ada canting gitu ya. Calon pengantin itu dikasih arahan-arahan oleh Departemen Agama ya, dari KUA itu bagaimana untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus kalau misalnya ibunya sudah hamil, ada juga meskipun istilahnya harus sehari-hari nutrisinya, makanannya terjaga, kita juga suka periksakan kepada dari dinas kesehatan itu ya, difasilitasi juga, kita periksakan kehamilannya, dan ibunya juga itu secara fisiknya. Kalau secara fisiknya kan bisa dengan bertadarus Al-Quran, dan itu sejak dini juga ya, sejak hamil juga itu berarti kan, makanya tadi ada Al-Ummu Madrasatul Ula. Jadi ibu itu adalah madrasah yang paling utama, yang paling pertama di dalam rumah, dari lahir. Terus pembinaan anak usia dini juga ya Ibu ya, PAUD itu termasuk. Terus 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan istilahnya emas gitu ya, merupakan pertumbuhan golden age gitu ya, merupakan yang penting, sangat penting sekali. Baiklah pemirsa YouTuber yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kami hari ini, yaitu mencetak generasi rabani yang pada acara diskusi online
Dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan membaca kifaratul majlis bersama-sama, Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.